Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan dan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahlian saya. Baik, terima kasih. Izin karena saya HP-nya bunyi, saya silent dulu. Mungkin untuk pengunjung juga di silent terlebih dahulu ya. Tuju pada ahli sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, yang pertama itu kami tujukan kepada ahli kontrak dan ahli kontrak konstruksi, yaitu ahli Pak Dr. Andre. Ahli dalam pengadaan barang jasa, khususnya jasa konstruksi, kita sering dengar ada istilah kontrak konstruksi, ada istilah kontrak, dan juga ada istilah pekerjaan konstruksi, ada istilah kegagalan bangunan, dan lain-lain. Nah, ahli bisa jelaskan kepada kami soal istilah-istilah ini, apakah ada acuan hukum atau aturan yang mengatur soal jasa konstruksi ini? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum, Hakim yang memuliakan. Sebagai seorang ahli hukum konstruksi dan juga sebagai praktisi jasa konstruksi, sebagai kepala dinas PUPR selama 10 tahun dan 35 tahun di dunia jasa konstruksi, maka semua pekerjaan konstruksi, baik itu kontrak konstruksi, pekerjaan jasa konstruksi maupun istilah-istilah kegagalan bangunan, semuanya itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagai sebuah lex spesialis yang mengatur seluruh proses penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, sampai dengan pembongkaran ataupun membangun kembali semua bangunan itu masuk dalam yang namanya jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dia harus mengacu sebagai lex spesialis Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu di tahun 2017. Apakah sebelum tahun 2017 ada undang-undang juga yang mengatur tentang jasa konstruksi? Ada. Undang-undang sebelum 2017 adalah Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Ada hal yang sangat prinsip dalam kedua undang-undang ini. Undang-undang yang terbaru tahun 2017 itu tidak ada satu pasal pun dalam klausul di dalam pasal ini yang mengatur tentang sanksi pidana. Lalu di Undang-Undang 18 tahun 99 pasal 43 itu secara eksplisit dikatakan ada sanksi pidana berupa hukuman pidana 1 tahun sampai dengan 5 tahun, denda sampai dengan 500 juta bagi para pihak yang melakukan pelanggaran atas undang-undang itu. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat Indonesia melihat bahwa ada banyak persoalan penggunaan Undang-Undang Jasa Konstruksi 18 tahun 1999 yang membuat para pelaku jasa konstruksi di Indonesia enggan mengerjakan jasa konstruksi karena pasal 43 itu. Pasal 43 mengatakan orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang ini, kontraktor, konsultan, dan seterusnya, bisa dikenakan pidana. Oleh karena itu, dilakukanlah perubahan undang-undang pada tahun 2017, di mana Komisi 5, ini adalah undang-undang yang diinisiasi oleh Komisi 5 DPR RI sebagai wakil rakyat, mereka mengajukan ini untuk diajukan perbaikan. Sehingga di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017, dari pasal 1 sampai pasal terakhir, sanksi yang diberikan bagi pelanggar undang-undang ini adalah sanksi administrasi.
secara jelas tertulis di bab 12 dari undang-undang dimaksud. Sehingga segala pelanggaran yang terjadi, segala wan prestasi yang terjadi akibat dari perikatan kontrak para pihak pengguna jasa dalam hal ini pihak pertama atau penyedia jasa atau dalam hal ini pihak kedua, yang terjadi adalah perikatan yang bersifat keperdataan. Sanksinya pun adalah sanksi yang bersifat keperdataan karena dia bersifat administrasi. Misalnya denda, misalnya juga sanksinya itu berkaitan dengan ganti rugi. Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk pencabutan izin usaha atau dia di blacklist dari sebuah perusahaan jasa konstruksi. Jadi seluruh proses perikatan perjanjian antara pihak masih bersifat keperdataan antara pihak pertama dan pihak kedua. Baik, Ahli tadi katakan bahwa undang-undang jasa konstruksi yang baru itu nuansanya itu lebih banyak ke keperdataan. Pelanggaran terhadap undang-undang jasa konstruksi baru dikualifikasi sebagai wan prestasi. Nah, apakah tidak ada sisi lain yang bisa ada masuk dalam pidana dalam kaitan dengan pelaksanaan undang-undang jasa konstruksi yang baru? Ada sisi pidana tidak? Kalau mengacu pada undang-undang Jakon nomor 2 tidak ada sanksi pidana. Tetapi bukan berarti perbuatan pidana tidak terjadi. Tetapi kita melihat dulu kasusnya seperti apa. Dia bisa menjadi pidana kalau pertama terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh para pihak yang terkait dengan K3, keselamatan kerja, keamanan kerja, kesehatan kerja yang berkelanjutan, yang dibiarkan oleh para pihak sehingga bisa mengakibatkan nyawa seseorang terancam. Dia bisa dikenakan pidana, tapi pidananya bukan pidana korupsi, tetapi pidana umum. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa terjadi pidana apabila sudah diberitahu bahwa para pihak harus, katakanlah misalnya denda keterlambatan, dia harus membayar. Mengganti rugi pekerjaan yang rusak, dia harus memperbaiki. Ada kualitas pekerjaan yang buruk, dia harus perbaiki. Kalau semua itu sudah diperintahkan kepada pihak, dalam hal ini pihak penyedia jasa, tetapi tidak dilakukan oleh penyedia jasa, maka dia sudah berindikasi merugikan keuangan negara karena dia harus mengganti pekerjaan yang tadi dibiayai oleh negara. Atau ada hal yang lain, terjadi suatu gratifikasi antara para pihak, yang pertama pihak kedua, untuk membiarkan sebuah kondisi konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Yang demikian, pihak yang menyuap maupun yang disuap bisa dikenakan pidana, tapi bukan pidana korupsi, tetapi pidana suap. Baik, tadi katakan bahwa semua pekerjaan konstruksi itu harus tunduk pada undang-undang jasa konstruksi, serta saya singkat undang-undang Jakon. Nah, dalam konteks pekerjaan jalan di Lembata, peningkatan jalan segmen daerah hingga Bani Togo, Lamalela, Kabupaten Lembata. Apakah ini juga masuk dalam pekerjaan konstruksi yang harus tunduk pada undang-undang Jakon? Saya kira jelas, karena ada pekerjaan membangun, berarti masuk dalam yang dimaksud dengan jasa konstruksi. Karena yang dimaksud dalam jasa konstruksi itu pekerjaan yang sebagian atau seluruhnya membangun, mengoperasikan, memelihara, membongkar ataupun membangun kembali, semua itu masuk dalam kategori jasa konstruksi. Dengan demikian, jalan di daerah ini itu wajib hukumnya mengikuti Undang-Undang 2 tahun 2017. Nah, apakah dengan demikian, kalau dalam pekerjaan jalan di Lembata ini, kalau
kalau terjadi kekurangan volume pekerjaan, kalau terjadi kekurangan kualitas pekerjaan, apakah sanksinya juga itu mengacu pada undang-undang Jakpro? Ya. Karena perjanjian di awal dari para pihak, berarti itu adalah perjanjian keperdataan yang mana pihak pertama menugaskan kepada pihak kedua untuk mengerjakan jalan dimaksud. Pemberhentian panggilan mediasi dalam perkara Dalam perjalanan nomor kalau terjadi 2019 kekurangan ditunggu di volume, ruang mediasi kepada maka pihak harus kedua ditambah, PT Kamiko tapi harus dilihat pada masa apa. ditunggu di ruang Kekurangan volume mediasi itu terjadi sebagai pada masa panggilan mediasi dalam perkara atau perdata gugatan nomor 2019 kualitasnya ditunggu di berkurang ruang mediasi atau kualitasnya buruk, maka penyedia jasa sebagai pihak kedua wajib memperbaiki. Atau kalau terjadi keterlambatan, selanjutnya panggilan mediasi maka pihak dalam kedua perkara perdata wajib nomor membayar 235 denda keterlambatan. Jadi seluruh proses itu masih di ranah ditunggu di ruang para mediasi pengguna sebagai dan panggilan penyedia mediasi jasa. Jadi masih menggunakan ini. dalam perkara Secara sederhana, perdata kalau pekerjaannya 234 kurang atas nama kualitasnya, Muhammad perbaiki. Angela Claudia Evi Kalau pekerjaannya kurang kualitasnya sesuai dengan RAB, tambahkan. Kalau pekerjaannya runtuh atau rusak, perbaiki. Kalau ternyata hasil perbaikan itu masih juga rusak, terjadilah yang namanya penggantian pekerjaan. Karena apa? Karena ada yang namanya masa kontrak dan ada yang namanya masa pertanggungan. Ini ciri-ciri bahwa dua pihak bersepakat secara keperdataan. Ya, oke. Jadi menambah, memperbaiki, melengkapi itu harus dilihat dalam konteks kontrak itu. Ya. Nah, karena itu mohon ahli jelaskan kepada kami ada beberapa istilah yang memang dalam kaitan dan konteks menentukan antara tanggung jawab, mengganti, memperbaiki, dan menambah. Nah, ada istilah yang memang butuh penjelasan bagi kami dari ahli soal waktu kontrak atau masa kontrak, kemudian juga ada masa pertanggungan, kemudian juga ada umur rencana konstruksi. Tentu saja istilah ini berdampak pada tanggung jawab para pihak di dalam hubungan kontraktual antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Nah, coba ahli gambarkan kepada kami masa kontrak itu apa, seperti apa, kapan sampai kapan, kemudian masa pertanggungan itu apa, kemudian umur rencana konstruksi itu seperti apa. Silakan Anda. Jadi yang namanya masa kontraktual atau usia kontrak itu dihitung dari sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja. Itu dalam istilah kami argo waktu hidup mulai jalan, argo waktunya mulai hidup. Itu adalah hari pertama dari masa kontrak. Kemudian akhir kontrak itu adalah masa penyerahan pertama pekerjaan. Bisa 6 bulan atau berapa sesuai yang disepakati dalam kontrak. Tetapi ada lagi satu masa yang disebut masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan itu juga tergantung dari bunyi pasal kontrak. Jadi pekerjaan ini dikerjakan pada waktu misalnya 6 bulan. Selesai 6 bulan, ada yang namanya masa pemeliharaan. Nah, waktu kontrak itu disebut atau kontraktual period. Kontrak period itu dari SPNK sampai dengan serah terima kedua pekerjaan. Pekerjaan harus diserahkan 2 kali. Serah terima pertama pada batas waktu kontrak, serah terima kedua setelah melewati masa pemeliharaan. Itu yang disebut dengan EVA. Dalam periode kontraktual ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam bangunan itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Entah rusak kecil, rusak besar, runtuh atau apapun, kecuali bencana alam. Kalau bencana alam, tentu ada perlakuan khusus, karena itu menjadi kegiatan atau kejadian kahar atau force majeure. Itu lain. Tapi kalau tidak ada bencana alam, terjadi kerusakan, keruntuhan, entah sedikit besar, asal saja terjadi kerusakan, itu menjadi tanggung jawab. Yang kedua, kalau yang namanya masa pertanggungan itu adalah
masa di mana kontrak itu setelah diselesaikan pada FAO serah terima kedua, itu sudah operasi dan pemeliharaan sudah berjalan sampai dengan 10 tahun setelah diserah terima kedua kan, itu tergantung bunyi kontrak. Tapi kalau tidak ditentukan dalam kontrak, maka masa pertanggungan itu harus 10 tahun. Di masa pertanggungan ini, jika terjadi kerusakan, entah kecil, entah besar, atau apapun, itu harus diperiksa oleh penilai ahli untuk menyatakan pihak mana yang bertanggung jawab atas keruntuhan yang terjadi. Karena undang-undang mengatakan keruntuhan bangunan setelah final handover atau serah terima kedua itu adalah kemungkinan kondisi kegagalan bangunan. Tetapi untuk menyatakan suatu bangunan telah gagal, itu harus ditentukan oleh penilai ahli. Nah, penilai ahli ini harus ditugaskan oleh Menteri PUPR lewat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk penilai ahli mencari sebab rusak, kemudian menemukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan. Itulah yang dimaksud dengan masa pertanggungan. Sementara yang namanya umur konstruksi itu semacam, kalau di dunia barang dan jasa, itu semacam layanan purna jual atau garansi. Jadi pengguna jasa meminta kepada penyedia jasa untuk membangun jasa konstruksi dengan umur rencana konstruksi katakanlah 5 atau 10 tahun. Kalau 5 tahun, berarti selama 5 tahun kalau terjadi kerusakan apapun itu, ya, penyedia jasa mengatakan itu saya jamin 5 tahun barang ini baik-baik saja. Kalau terjadi kerusakan, itu menjadi tanggung jawab saya. Tetapi itu harus diputuskan terlebih dahulu oleh penyedia. Jadi tidak bisa pengguna memerintahkan begitu saja kepada penyedia dalam masa pertanggungan atau masa umur konstruksi ini, kemudian Anda perbaiki. Karena pengguna bilang kontrak sudah ditutup pada saat final handover. Kondisi setelah FAO itu adalah kondisi yang kemungkinan terjadi kegagalan bangunan. Tapi yang menyatakan suatu kondisi gagal itu hanya penilai ahli, bukan ahli. Kami semua di sini bukan ahli, bukan penilai ahli, tapi kami ahli di bidang masing-masing. Kami pun tidak berkompeten untuk mengatakan telah terjadi kegagalan. Tetapi indikasi mengarah ke sana kalau terjadi di masa umur konstruksi. Tapi ada kaitan erat antara umur konstruksi dengan masa pertanggungan. Karena ini kaitannya nanti dengan para pihak. Nah, di masa ini, masa pertanggungan atau umur konstruksi tadi, penilai ahli bisa menilai pihak yang paling bertanggung jawab. Bisa pihak pengguna, bisa pihak penyedia, atau bisa saja pihak lain. Pihak lain itu siapa? Bencana alam misalnya, itu menjadi pihak lain yang menjadi sebab terjadinya kerusakan atau keruntuhan. Berapapun besar dan keruntuhan, itu faktor yang paling membedakan antara umur rencana, usia pertanggungan, dan tentunya dengan kontraktual periode masa kontrak. Baik, jadi ahli sudah menjelaskan bahwa masa kontrak itu range waktunya itu mulai Pembagian pemilihan pihak penggugat dalam perkara perdata nomor 234 itu di ruang mediasi. Pertanyaannya, kalau pekerjaan itu karena alasan tertentu, kondisi cuaca sehingga ada kerusakan di masa pemeliharaan belum sempat diperbaiki, belum terjadi FHO, ini tanggung jawab siapa kalau misalnya terjadi kerusakan, kekurangan volume, kekurangan kualitas karena belum FHO, artinya kontrak itu belum ditutup. Ini pertanyaannya adalah ini menjadi tanggung jawab siapa terhadap kerusakan karena kekurangan volume, kemudian kualitas, tanggung jawab siapa di situ? Seperti saya sebutkan tadi, Ya. karena kontrak belum di FAO, Ya. berarti kontrak belum tertutup. Ya. Kalau kontrak belum ditutup, maka penanggung jawab masih tetap penyedia. Dalam hal ini, kontraktor sebagai pihak yang memberikan jasa konstruksi. Jadi apapun kerusakan, walaupun masa FAO sudah lewat, Ya. tapi selama belum ditutup
secara hukum kontrak itu masih terbuka. Dan kalau terjadi kerusakan itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Nah, tetapi siapakah yang mengatakan itu tanggung jawab penyedia jasa kalau sudah ditutup? Nah, itu soalnya adalah kepada penyedia. Karena belum ditutup, otomatis ini menjadi tanggung jawab. Dalam konteks pekerjaan lembaga, belum FHO, kemudian ada kerusakan kecil diduga, kemudian PPK memerintahkan kepada kontraktor pelaksana untuk memperbaiki, sehingga belum terjadi FHO. Nah, kemudian terjadi proses hukum, katakanlah penyelidikan, bahkan sudah sampai pada tahap pengambilan sampel untuk mengukur tentang kualitas beton. Nah, dari ahli kontrak, apakah memang ini sudah bisa masuk ke tahap itu sementara ini kontrak masih berjalan atau kontrak belum tutup? Bagaimana pendapat ahli terhadap konteks ini? Kontrak belum ditutup, tapi sudah dilakukan penyelidikan secara hukum, dan dilihat dari undang-undang Jakon, jasa konsultif, bagaimana pendapat ahli? Silakan. Kontrak belum tutup, artinya itu masih menjadi tanggung jawab para pihak, dalam hal ini pihak penyedia. Nah, terjadi kerusakan, penyedia harus memperbaiki. Kalau terjadi katakanlah penyelidikan, maka sebenarnya ada pelanggaran hukum undang-undang jasa konstruksi di situ, yaitu pasal 86. Jadi tidak boleh waktu sengketa para pihak, ini kan sebuah sengketa sebenarnya. Kerusakan itu terjadi akibat sengketa, hingga pengguna dan penyedia ada rusak, tidak sesuai dengan spesifikasi. Kenapa rusak? Maka pihak kedua dalam hal ini penyedia jasa masih berkewajiban memperbaiki. Toh belum diserah terimakan kedua kali, artinya itu menjadi tanggung jawab. Tapi kalau ada penyelidikan, menurut kami itu adalah pelanggaran undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 pasal 86. Bunyinya adalah kalau ada kegiatan hukum atau peristiwa hukum di dunia jasa konstruksi, tidak boleh menghentikan kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pasal 86 dengan jelas menyebutkan itu. Artinya pihak yang melarang memperbaiki atau menghentikan akibat pihaknya masuk ke dalam ranah hukum, itu sebenarnya menurut hukum kontrak itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Nah, jadi ada yang betul kita tidak dihentikan. Misalnya, kita tidak dihentikan pekerjaan, tetapi pelaksananya ditahan karena proses. Apakah dia bisa melanjutkan pekerjaan ini? Yang jelas pelaksananya ditahan, artinya tidak bisa dia kerjakan. Apakah sama dengan ini tidak dihentikan karena proses hukum sehingga kontraktor pelaksana tidak bisa melaksanakan pekerjaan? Karena begini, Bapak Penasihat Hukum, Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 2B dengan jelas mengatur tentang asas penyelenggaraan jasa konstruksi. Asas 2B itu adalah manfaat. Jadi undang-undang dibuat untuk membuat semua bangunan itu bermanfaat tentu pada bagi masyarakat. Maka lahirlah pasal 86 itu. Tidak boleh menghentikan proses hukum terhadap para pengguna maupun penyedia jasa. Tidak boleh menghentikan pekerjaan jasa. Tapi kalau penyedia jasa ditahan, ya otomatis dihentikan. Kenapa? Karena pihaknya sudah berhenti. Ya, nah berarti asas kemanfaatannya tidak tercapai. Karena nanti setelah dihentikan, pertanyaannya kontrak ini tidak bertuah. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan? Kontrak belum ditutup, tetapi terjadi kerusakan. Mau diperbaiki, penyedia ditahan. Berarti yang menahan, yang mengakibatkan bangunan ini tidak sesuai dengan rencana. Karena ada merencanakan. Kami merencanakan 5 tahun dalam ini.
Artinya selama 5 tahun, apapun kejadian menjadi tanggung jawab pihak pengguna atau pihak penyedia. Tapi kalau dihentikan, maka pihak yang memberhentikan itu bisa menjadi pihak lain yang bertanggung jawab atas dibiarkannya sebuah kondisi rusak. Siapa yang nanti bisa menentukan pihak lain atau pihak yang menghentikan itu bertanggung jawab terhadap kerusakan yang tidak diperbaiki? Apakah penilai ahli atau Jelas penilaian. penilai ahli? Ya. Tetapi karena ada tujuan kemanfaatan, penyedia jasa bisa saja dia memperbaiki tanpa perintah penilaian. Kenapa? Itulah hukum dia, itulah itikat baik dia, untuk supaya bangunan ini fungsional, bangunan ini bisa melayani kemanfaatan buat masyarakat. Nah, tapi kalau dihentikan, maka saya berani katakan kalau penilai ahli memeriksa kondisi ini atas permintaan pengguna jasa, dibiayai oleh pengguna jasa, penilai ahli dibiayai, saya berani berkesimpulan bahwa penilai ahli akan mengatakan pihak yang menghentikan pekerjaan ini sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Ada hasil penelitian terkait dengan penghentian pekerjaan karena proses hukum menyatakan bahwa kerugian negara itu timbul ketika dilakukan proses. Apakah hasil penelitian ini dalam kaitan dengan jawaban ahli bahwa yang menghentikan itu juga kalau proses hukum itu dapat menimbulkan kerugian negara? Apa seperti itu? Saya kira jelas Pak. Ini karena dihentikan, akhirnya pekerjaan yang rusak tadi tidak bisa diperbaiki karena pihaknya ditahan. Berarti walaupun secara tidak langsung ataupun secara langsung, pihak yang menghentikan pekerjaan itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang terjadi. Kenapa? Semula mereka berjanji secara pada tolong bikin jalan sekian kilo, kualitasnya sesuai ini, spesifikasinya sekian, di lokasi A ke B. Clear dalam kontrak. Masa kontraknya sekian, masa pemeliharaannya sekian, masa pertanggungannya kalau tidak ditulis berarti 10 tahun. Kalau ditulis berarti 5 tahun. Artinya sejak FAO sampai dengan 5 tahun, kalau terjadi kerusakan, para pihak bisa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penilaian. Tapi kalau pihak bilang, walaupun penilai ahli belum datang, tapi karena ini itikat baik saya, ini kampung saya perbaiki saja. Nah, itu sering terjadi karena saya di dunia jasa konstruksi 30 tahun, sering terjadi. Tidak ada penilai ahli, tapi sudahlah ini rusak, saya perbaiki saja. Itu adalah itikat baik untuk membuat negara tidak rugi dan asas jasa konstruksi, asas kemanfaatan itu tercapai. Belum dilanjut ya, tadi saudara menyebutkan penelitian. Itu penelitian apa itu? Penelitian disertasi saya. Oh gitu, karena tidak ada di sini makanya saya bingung apa yang saya mau lihat atau mau Jadi lanjutkan. untuk menjustifikasi pendapat ini, ada yang saya keluarkan. Itu hasil penelitian disertasi saya. Silakan dilanjut. Ya, baik. Yang berikut ahli. Tadi ahli katakan bahwa di masa pertanggungan atau juga umur rencana konstruksi ini dalam syarat-syarat khusus kontrak itu ditetapkan 5 tahun. Dalam konteks pengerjaan jembatan di tahun 2022, maka umur rencana konstruksi dan menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa sampai tahun berapa? 2027. Kontrak. Karena syarat-syarat khusus kontrak menyebut umur rencana konstruksi adalah 5 tahun. Dari mana dia itu? Dari final end, dari serah terima. Oke. Dalam masa rencana konstruksi sampai dengan tahun 2027, kerusakan itu tadi ahli katakan ada bill dari kota
kontraktor walaupun tanpa hasil penilaian ahli dia sudah melakukan pekerjaan perbaikan itu. Faktanya itu sudah diperbaiki. Pertanyaan, apakah ada niat jahat dari kontraktor untuk merugikan keuangan negara dalam masa rencana konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya? Saya pendapat ahli. Kalau bicara niat jahat, artinya kan sesuatu yang melanggar aturan. Kalau dilihat dari kasus ini, pekerjaan kan dia sudah selesai pada masa kontraktual. Ini pada masa pertanggungan. Yang kalau mengikuti mekanisme umur rencana 5 tahun, kalau terjadi kerusakan harus dinilai oleh penilai ahli. Penilai ahli belum datang, belum periksa, tapi dia memperbaiki. Itu bukan niat jahat. Artinya niatnya malah baik. Negara harusnya memberikan penghargaan. Kenapa? Dia mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab belum tentu dia. Karena penilaian belum periksa. Kalau dia baik, kalau bukan dia, tapi dia mau kerjakan, itu bukan dia. Terus ahli, dalam konteks pekerjaan ini, fakta persidangan bahwa kontraktor ini juga melakukan pekerjaan lebih, dan mungkin juga ahli juga melakukan pemeriksaan lapangan bahwa apakah memang juga ditemukan ada pekerjaan lebih. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan pekerjaan lebih dalam hubungannya dengan kontrak unit price? Kontrak unit price. Ini bagaimana pendapat ahli? Jadi kontrak unit price itu artinya kontrak harga satuan. Pihak pertama, pengguna jasa, akan membayar segala sesuatu yang terpasang secara satuan. Dikasih volume, meter persegi, meter lari. Pokoknya apa yang terpasang itu yang dibayar. Nah, kami melakukan penelitian terhadap 2 sejarah model. Kami temukan ternyata ada kelebihan volume yang negara tidak membayar. Dirupiahkan kurang lebih 252 juta. Secara teknis detail nanti quantity surveyor kami akan menjelaskan, dan juga tentang quantity. Terjadi kelebihan. Pertanyaannya, kenapa dia terjadi? Karena kalau dia tidak kerjakan itu, kembali lagi, tidak fungsional ini secara maksimal. Karena ada sisi segmen yang kalau tidak dikerjakan, ya jalan itu terputus di situ. Kembali lagi, niat dia adalah mau memperbaiki atau menambah pekerjaan yang dalam konteks dia tidak merugikan negara. Karena 250 juta lebih itu bukan kerja, dia menyumbangkan kepada negara untuk supaya kelas ini fungsional. Artinya memang niat dia baik. Pertanyaan sebaliknya, kalau dia punya niat jelek soal nanti bermanfaat atau berfungsi atau tidak, artinya harus rugi-rugi 200 sekian juta. Ya, kalau sebaliknya, karena ini kontrak harga satuan, harusnya penyedia jasa bisa mengajukan klaim. Saya kerja lebih dari RAB, saya punya bukti ini, saya tunjukkan, saya minta tambahan bayaran di luar nilai kontrak, karena kontrak sudah tutup, harganya hilang. Kalau lebih, dia punya hak untuk menagih kepada negara, dan negara harus membayar. Karena apa? Kontrak tadi belum. Jadi apa yang terpasang itu yang terpasang. Jadi kalau dihitung sebenarnya dia membantu negara untuk membuat ruas ini fungsional dan mendapatkan manfaat. Tidak ada niat jelek ya. Jelas karena dia kerja lebih. Harusnya negara bayar, tapi itu pun dia tidak klaim. Berarti kan dia punya niat baik. Ahli juga sudah menyinggung bahwa terkait dengan pekerjaan ini lembaga, ahli dan tim itu turun survei mengambil sampel data. Sebelum masuk ke sana, apakah memang di dalam mengambil sampel material uji, atau memang ada standar yang menjadi dasar di dalam kita mengambil sampel
pengambilan sampel itu untuk keterwakilan terhadap luas dan tindak. Apakah ada aturan atau standar dalam kaitannya dengan pekerjaan rapat ini? Karena saya baca-baca di referensi yang mungkin kurang lengkap, mereka mengatakan bahwa tidak ada standar untuk pengukuran pengambilan sampel dalam menilai tentang kualitas beton. Nah, ini mohon penjelasan sehingga kita menjadi clear dalam pengambilan sampel. Apa standarnya atau suka-suka dari peneliti? Kalau saya mau ambil di sini satu di sana, terus cara pengambilannya suka-suka saya pakai breaker misalnya, atau bagaimana menurut Anda terkait dengan metode, alat dan kapasitas orang yang mengambil sampel? Ya, tentu nanti akan dijelaskan secara detail oleh quantity survey, tapi secara normal mengambil sampel dasar konstruksi itu tidak sembarangan. Diatur lewat SNI, Standar Nasional Indonesia, bagaimana memperlakukan benda uji, mulai dari cara pengambilannya, kemudian menghitung ketebalannya, menghitung kekuatannya, semuanya itu diatur. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak diatur, itu justru menurut saya itu salah, sesat. Kenapa? Karena ini nanti berkesimpulan kepada ini barang bagus atau tidak, ini barang sesuai spek atau tidak. Kalau tidak ada standarnya, yang terjadi sewenang-wenang. Nah, kalau sewenang-wenang, saya kira kita juga tahu ada ketidakadilan di barang proses. Mantap. Secara detail, cara mengambil sampel sederhana. Ya, untuk mengambil sampel dalam satu segmen minimal 3 benda uji. Kalau ada 19 segmen tinggal kali 3. Tapi kalau hanya ambil satu, jelas itu tidak mewakili. Karena ini kaitannya dengan ilmu statistik. Mantap. Bagaimana sebuah populasi, satu komunitas untuk sampel itu diambil yang mewakili seluruh komunitas. Kalau hanya ambil satu, padahal harusnya 3. Nanti kita ragukan kalau bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan nanti secara teknis akan dijelaskan bagaimana terjadi deviasi-deviasi yang kami hitung. Menurut kami perlakuan terhadap sampel itu tidak benar. Juga alat yang digunakan. Tadi penasihat hukum menyebut breaker. Breaker itu dari arti kata itu pemecah, merusak. Mengambil sampel pakai breaker tidak usah itu. Saya berani katakan itu tidak benar. Kenapa? Dia rusak. Barang yang baik jadi rusak. Pertanyaannya, kalau rusak siapa yang perbaiki? Karena pada akhirnya benda uji ini kan harus menjadi satuan konstruksi, satu kesatuan struktur dengan bangunan yang lain di sekitar. Tapi kalau dipecah, yang jelas merusak. Arti kata breaker saja itu pemecah sebenarnya. Jadi bukan untuk mengambil sampel. Dan satu cara mengambil sampel saja. Tadi Andi katakan bahwa dalam pengambilan sampel pada SNI standar. Nah, apakah dalam mengambil sampel benda uji untuk pekerjaan beton rapat ini, menurut SNI itu alat yang tepat itu apa? Breaker atau yang lain-lain? Silakan. Mungkin Ibu Nita bisa jelaskan nanti. Ya, nanti Ibu Nita jelaskan. Atau sebenarnya bukan break, harus menggunakan core diambil. Sekitarnya harus tenang, diam, tidak boleh ada gerakan apapun supaya ada waktu yang tenang. Tapi kalau kasih masuk breaker, pecah semua itu. Kalau pecah itu siapa yang mau dimiliki? Sudah dipecah dengan alat. Begitu bawa ke lab, pasti tidak mau dimiliki karena sudah dipecah. Harus ambil pakai core atau menggunakan hammer test untuk mengetes kuat tekanan beton. Detail nanti Secara umum, ketua tim sudah menjelaskan bahwa ada standar SNI dalam pengambilan sampel itu harus ditempuh orangnya, alatnya, caranya, dan bagaimana mengamankan benda. Pertanyaannya, kalau misalnya itu tidak ditempuh, atau yang kata lain prosesnya salah, apakah hasil bisa dipertanggungjawabkan? Ini pertanyaan logika umum yang bisa dikatakan. Kalau prosesnya salah, apakah
kualitas itu bisa dikatakan tidak memenuhi spesifikasi. Silakan. Ada dua hal. Proses pengambilan sampel tidak mengikuti mekanisme dan tata cara sampel yang benar. Itu hal yang pertama. Itu saja sudah jelas. Inputnya salah. Otomatis outputnya salah. Mantap. Yang kedua, kalau produk yang diambil dengan cara yang salah ini dimasukkan ke alat yang benar, walaupun alat itu benar, hasilnya tetap salah. Mantap. Karena inputnya salah. Pas. Ini logika sederhana tentang input dan output. Sehingga kalau ditanya ini, apalagi hal yang ketiga, orang yang mengambil tidak punya keahlian sebagai seorang laboran, orang yang mengerti tentang laboratorium. Karena benda uji ini tidak boleh sembarang, apalagi bermuara kepada kesimpulan. Input salah, proses salah, 100% outputnya salah. Agar secara konkret ini dalam konteks benda uji diambil dengan mereka. Tadi Adi sudah jelaskan kalau breaker itu merusak. Pertanyaannya adalah kemudian dari hasil breaker ini kemudian dikorek. Kemudian hasil benda korpil itu diuji di lab. Pertanyaan, tadi ahli katakan bahwa merusak. Apakah hasilnya yang diuji di lab itu yang bisa dipertanggungjawabkan? Saya harus katakan hasilnya rusak. Oke. Karena mengambilnya merusak. Berarti yang dibawa barang yang rusak. Nah, kesimpulannya pasti rusak. Merusak. Ya, karena breaker masuk, ujung breaker itu masuk saja, itu kan ada getaran. Getaran itu bisa dalam radius tertentu merusak seluruh Mantap. Benar. badan jalan. Terus ini yang rusak ini kita bawa ke lab. Kita hitung, jumlahnya sudah tidak benar, caranya sudah salah, alatnya salah. Ya jelas alatnya salah. Pertanyaannya, jawaban ahli itu apa dasar ilmiahnya sehingga ini bisa percaya jawaban ahli bahwa pengambilan dengan breaker kemudian di core itu hasilnya rusak. Kalau ditanya landasan dunia, standar nasional Indonesia mengatur tentang tata cara pengambilan sampel. Mulai dari bagaimana mengambil, memperlakukan kendaraan, alatnya harus yang terkalibrasi, Pas. matanya juga terkalibrasi. Kenapa? Karena alat itu bisa rusak. Kalau dia tidak dikalibrasi, sebagus apapun benda uji, hasil yang dimunculkan oleh alat ini salah. Walaupun barang ujinya ini bagus. Jadi kalau ditanya bagaimana secara ilmiah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada teknik mengambil sampel dengan cara pakai breaker. Mantap. Itu merusak. Pas. Kecuali Anda mau bongkar gunung. Kalau bongkar gunung harus dirusak. Bahkan dinamik. Karena tujuannya membongkar. Tapi kalau tujuannya mengambil untuk menguji kekuatan, menguji kebenaran material dengan cara yang salah, saya mengatakan secara ilmiah dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir. Kalau misalnya saya bukan ahli, tapi saya membenarkan bahwa pengambilan dengan breaker itu bisa menentukan bahwa kualitas itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Kalau saya bukan ahli, itu bagaimana? Yang jelas bukan orang yang berkompeten. Sudah Maka- bukan ahli, Ya, mengambil barang dengan cara yang salah, ya. terus kemudian menggunakan alat yang salah, terus kemudian pada bagian akhir mengatakan itu barang benar. Kan ada logika yang falas di sini, ada keliru di sini. Ya. Masukan salah, prosesnya salah, oleh orang yang tidak dapat menggunakan alat yang salah, bermuara kepada kita bilang benar, tidak bisa secara ilmiah. Kalau orang akal sehat, apakah bisa mengikuti jawaban bahwa proses salah tapi hasilnya benar? Tidak bisa. Saya kira itu tidak sehat, karena prosesnya salah. Bagaimana bisa dia menjadi hasil yang benar? Oke, baik. Ini saya lanjutkan ke ahli survei terkait dengan penjelasan. Apa benar ahli dalam tim ini ditugaskan untuk turun ke lokasi untuk mengambil sampel? Silakan wanita.
tanggal 24 Oktober kami mendapat surat dari penasihat hukum untuk mengecek fisik pada proyek jalan yang ada di Angkatan ini. Kemudian setelah itu kami rapat SPK serta anggotanya. Kemudian pada tanggal 7 kami turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Nah, sebagai dasar hukum di lapangan tadi kami diminta oleh penasihat hukum. Kami sangat bersyukur karena akhirnya kami juga mendapat objek untuk melakukan penelitian. Karena basic kami adalah seorang akademisi. Nah, kebetulan yang diminta adalah pemeriksaan jalan, dan jalan ini linear dengan keahlian kami. Gitu. Nah, setelah kami turun, kami menggunakan kaidah-kaidah seorang peneliti dalam melakukan penelitian tadi. Yang pertama, yaitu kami pastikan bahwa metode yang kami gunakan itu betul-betul mengacu pada SNI. Karena sebagai seorang akademisi, kemudian sebagai seorang praktisi juga, kami harus pastikan profesionalisme kami kita gunakan agar tidak merugikan orang lain. Sebelum dilanjut ya, dari tadi disebutkan SNI, mungkin bisa sebutkan SNI berapa? 1974 atau yang berapa? Baik, yang mulia, yang kami gunakan adalah SNI 2492/2022 terkait metode dan tata cara pengambilan sampling untuk core drill. Bisa diulangi? SNI 2492/2022 metode pengambilan sampel untuk coring. Pengambilan sampel Untuk coring beton. ejaannya coring gimana? Jadi coring ini ejaan CORING. Oh, coring. Oke, lanjutkan, silakan. Kemudian kami menggunakan metode yang saya sudah sebutkan tadi. Di dalam SNI tersebut disebutkan bahwa tata cara pengambilan yang pertama harus mempertimbangkan alat coring, yaitu berkisar antara 50 mm sampai 100 mm. Yang kita ambil diameter pengujiannya. Kemudian beton yang kita core ini minimal tidak boleh di bawah 14 hari setelah pengecoran. Karena posisi tersebut beton ini akan mencapai kuat tekannya pada umur 28 hari. Kemudian yang ketiga, tata cara pengambilan minimal satu segmen itu adalah 3 sampel pada daerah beton yang diindikasi bermasalah. Jadi sebelum kita menggunakan coring ini, kita harus pastikan dulu bahwa beton tersebut memang beton yang bermasalah, artinya ada keretakan dan sebagainya. Jadi seperti itulah tata cara pengambilan. Jadi harus dipastikan bahwa pada segmen kita ambil minimal 3 benda uji. Nah, pada saat di jalan Membata ini, itu kita ukur berdasarkan tata cara pengambilan sampel untuk jalan, yaitu kita menggunakan teknik stasiun. Kita bagi menjadi 19 segmen. Kemudian di 19 segmen ini kita ambil setiap segmennya itu 3 sampel. Jadi di area bagian kiri, kemudian di tengah dan bagian kanan. Jadi kita memang mengikuti kaidah pengambilan sampel sesuai SNI yang telah ditetapkan. Seperti itu. Baik, jadi dalam SNI yang ditetapkan itu setiap segmen itu minimal 3 sampel. Pertanyaannya adalah apakah 3 sampel ini juga ditentukan tentang ketersebarannya, atau di satu titik itu ada 3 sampel yang sama, atau ada SNI menentukan bahwa dia tersebar di sini, dan di sini. Apa ada tidak SNI yang mengatur? Jadi dalam SNI yang diatur sampel yang diambil adalah pada segmen yang kita indikasi bermasalah. Jadi di bagian momen yang memang bagian yang betul-betul dilewati oleh kendaraan, atau di bagian kiri atau di bagian
Jadi di setiap segmen itu kita mengambilnya persis di bagian kiri, tengah, dan bagian paling kanan. Tengah, kiri, dan bagian kanan. Apakah memang itu memenuhi standar SNI yang tadi? Sudah memenuhi. Pertanyaan lebih lanjut, apakah juga ahli mengambil sampel mendekati atau di tempat yang diambil oleh penyidik saat itu menggunakan breaker? Ada tidak ada sampel yang diambil dekat dengan breaker yang Ada. Jadi sampel yang kita ambil itu persis pada lokasi yang ahli sebelumnya mengambil sampel di situ. Seperti jadi kita mengikuti lokasi di mana diambil, karena yang kita mau teliti ini adalah beton yang memang diindikasi bermasalah. Baik. Ahli. Tadi ahli katakan bagi buat dalam bentuk station atau segmen itu ya. Total pengambilan sampel dari setiap segmen atau keseluruhan dari 19 segmen jam pekerjaan ini menjadi total berapa sampel? Ada 66 sampel. Kenapa harus ambil 66 sampel? Bukan 20, bukan 30, atau bukan 20 sekian, tapi harus 66 sampel. Baik Bapak, terkait jumlah 66 itu adalah keterwakilan dari tiap segmen tadi. Jadi kita bagi satu segmen, kita ambil 3, kita kalikan dengan 19 segmen yang ada, gitu. Agar nanti hasil uji kuota ini juga mewakili populasi yang ingin kita teliti ini, gitu. Jadi dari 66 tadi itu dapat kami pastikan bahwa betul-betul 66 sampel ini dapat mewakili tujuan dari penelitian kita tadi. Jadi yang kita dapat adalah data yang bisa dipastikan akurat. Jadi data 66 sampel itu terutama kualitas beton ya. Apakah itu bisa mewakili 19 segmen ini? Sangat bisa mewakili karena dalam perhitungan kami itu dilengkapi dengan standar deviasi dan koefisien variasi. Pertanyaan sebaliknya, 66 saja baru mewakili, itu minimum. Karena SNI minimum 3 sampel. Pertanyaan di metodologi penelitian, kalau sampelnya kurang, ini kan minimum 66. Kalau hanya sampelnya 20-an, apakah hasil uji kualitas bisa mewakili sekian 19 segmen? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus minimum 66 segmen. Yang berikut, apakah berpengaruh juga soal pengamanan perlakuan terhadap benda uji sampel yang diambil? Ada tidak perlakuan khusus supaya menjaga kualitas dari benda uji? Baik Bapak. Jadi terkait perlakuan terhadap benda uji, apalagi beton yang tidak bertulang, gitu. Artinya beton ini adalah beton normal yang dimana kalau kita istilahnya cara kasar saja kita memperlakukan itu akan hancur. Nah, alat core drill yang kita gunakan itu yang kita pastikan mata core drillnya sendiri itu harus cukup tajam agar betonnya itu tidak patah saat kita ambil, gitu. Jadi memang pada saat kita jalankan mungkin itu ada videonya, nanti akan kita tampilkan. Betul-betul pada saat kita menggunakan alat core drillnya itu ada juga air yang harus buat semen itu agar bisa segera mencair, gitu, karena panas dari core itu. Jadi kita pastikan tidak akan terjadi patahan di dalam beton. Kemudian yang kedua, beton tersebut harus betul-betul padat, tidak boleh keropos, tidak boleh terjadi patahan, karena apabila kita salah dalam mengambil sampel akan berpengaruh terhadap struktur beton yang ada di sekitar area pori tadi, gitu. Karena ini merupakan satu kesatuan struktural. Kemudian mungkin saya menambahkan terkait tata cara pengambilan menggunakan breaker tadi. Nah,
logikanya seperti ini. Beton ini adalah beton yang siap kita uji. Apabila beton tersebut sudah hancur, istilahnya sudah disiksa terlebih dahulu, kemudian nanti sampai di lab betonnya disiksa kembali gitu. Dia tidak mempunyai kekuatan lagi untuk dia menahan beban yang akan digunakan di laboratorium sendiri gitu. Makanya perlakuan kita terhadap benda uji, kita ambilnya betul-betul hati-hati dan pastikan bahwa beton itu tidak keropos dan lain-lain. Jadi maksudnya apakah memang menurut SNI coring itu langsung di tempat itu, bukan dibawa ke lab baru di coring menurut standar? Kalau di SNI 2002 tadi tentang metode pengambilan, kita mengambilnya in situ Pak. Langsung Pada di segmen tersebut, kemudian kita core di situ. Tidak bisa kita ambil menggunakan alat yang lain, tidak bisa. Karena tata cara pengambilan menggunakan core atau pengambilan beton ini itu jelas pengambilan harus diambil pada in situ, pada lokasi jalan tersebut. Tidak bisa kita bawa lagi sampelnya kemana-mana. Dan apakah dalam standar itu juga mengatur tentang jangka waktu mengambil benda uji itu sampai ke lab? Apa ada jangka waktu? Jadi dalam SNI juga diatur jangka waktunya itu maksimal 2 hari. Kalau betonnya kering, itu harus direndam terlebih dahulu, kita rawat dulu, kemudian dalam kondisi kering baru kita uji. Gitu. Jadi perlakuan terhadap benda uji itu ada etika tersendiri. Berarti ya, Kalau misalnya mengambilnya tanggal 28 Februari, kemudian baru diuji Maret, jangka waktu itu apakah bisa mempengaruhi kualitas benda ujinya? Untuk jangka waktunya bisa saja mempengaruhi. Tapi kan tidak tahu bagaimana cara dia merawat beton yang diambil ini. Gitu. Karena dari tata cara kita mengambil, kemudian kita merawat sampai nanti kita menguji, itu akan berpengaruh terhadap hasil secara keseluruhan. Gitu. Nah, ini biar jelas itu Februari 28 ke Maret. Ya kalau 1 Maret ya kan cuma sehari kan, 28 Februari. Tanggalnya berapa maksudnya Maret ya? Atau di atas? ya di atas 5 hari lah. Oh begitu. 8 hari, 8 28 ke 8 Maret. Silakan. Itu bisa mempengaruhi kualitas. Bisa mempengaruhi. Berikut ahli. Apakah dalam SNI itu juga mengatur tentang diameter dari benda uji dan juga panjang ya, panjang diameter dan panjang dari benda uji? Bapak, di dalam SNI itu jelas dikatakan bahwa perbandingan antara diameter dan tinggi benda uji itu harus 2. Jadi misalnya yang kita korek itu diameternya 6. Nah kita harus pastikan bahwa tingginya adalah 12. Karena itu akan berpengaruh terhadap perhitungan kuat tekan. Karena untuk mengetahui kuat tekan itu adalah beban pada saat beton itu hancur, kemudian kita bagi dengan luasan beton inti tadi yang kita ambil. Jadi itu sangat berpengaruh. Ya. Nah, kalau misalnya SNI ini mengatur soal diameter 6 dan tingginya itu 12. Andai kata saya yang ngambil dan tidak tahu standar diameternya kurang dari 6, panjang benda ujinya kurang dari 12, tingginya ya, bagaimana itu hasilnya? Dipastikan hasilnya akan salah Pak. Karena Salah. di dalam SNI sudah mengatur bahwa perbandingan antara diameter dan tinggi itu harus berbanding 2 untuk benda uji yang bentuknya silinder. Kalau bisa juga berbanding 1, tapi itu dikhususkan untuk benda uji yang bentuknya kubus. Itu bisa kita gunakan 1:1. Nah, ahli, tadi ada 66 benda uji. Yang menggunakan alat di lab itu namanya alat apa? Untuk menguji kuat tekanan beton. Untuk menguji kuat tekan kita menggunakan alat tekan beton dengan beban tertinggi 2000 kg. Dia secara digital. Iya, secara digital. Maksudnya apa? Kalau secara digital nanti kan ditambah
penerbitan tapi dijelaskan itu gimana? Artinya begini, di dalam alat tersebut itu ada namanya pembacaan beban maksimum. Jadi beton yang kita ambil tadi kita taruh di plat pengujian, kemudian kita bebankan hingga beton itu retak, dan ketika beton itu mulai retak secara otomatis alat pembacaan angka pada digital akan berhenti. Jadi langsung terbaca. Jadi dia terbaca. Saat berhenti berarti beban itu sudah tidak lagi bisa menahan beban yang dibebankan oleh alat tersebut. Saat pembacaan terbaca, kemudian itu kita menghitung lagi dan kita mengkonversi ke kuat tekan MPa hasilnya. Karena untuk hasil dari sebuah kuat tekan silinder itu pasti outputnya nanti berapa MPa, kemudian dari MPa itu kita konversi lagi berapa K-nya. Di situ kita akan ketahui kuat tekan beton ini sekian MPa. Nah, dari 66 sampel yang diuji di lab yang tadi dijelaskan cara itu, hasilnya bagaimana? Jadi dari 66 sampel yang kita uji itu hasil yang paling minimum ada pada 12,66 MPa. 12,66 MPa. Minimum. Itu hasil yang minimum. Kemudian hasil tertinggi ada di segmen 15 ya. Saya tampilkan. Ini udah ada laporan ya? Di laporan ada. Dan dilampirkan. Ya nanti kita akan serahkan. karena itu nanti ditampilkan juga izin itu ada. Silakan. Oke, saya lanjut. Hasil yang tertinggi ada di segmen 16 yaitu 25 MPa. Nah, hasil ini apabila dirata-rata dari ke 19 segmen, yaitu rata-rata kuat tekan yang kita dapatkan adalah 14,99 atau ekuivalen dengan 99,8 kuat tekan rencana, yang pada awalnya kuat tekan rencana pada lembaga ini betonnya itu adalah 15 MPa. Nah, mengacu lagi kepada SNI 2492 terkait metode pengambilan dan pengujian beton hasil pemboran, di mana yang dipersyaratkan untuk kuat tekan beton itu sudah diatur. Untuk pengujian standar kuat tekan beton ini harus 85% FC atau kuat tekan rencana. Gitu. Jadi kalau kita hitung 85% dari 15 kuat tekan rencana tadi jatuh di 12,75. Gitu. Nah, hasil ini akhirnya kita bandingkan dengan hasil pengujian kita, ternyata rata-rata dari 14,99 tadi itu lebih tinggi dari kuat tekan 85% kuat tekan rencana yang pada awal masuk dalam dokumen kuat tekan. Jadi untuk betonnya bisa kami pastikan karena di laboratorium kami sendiri alatnya baru dikalibrasi pada tanggal 20 Maret 2024. Kemudian laboran kami juga laboran yang bersertifikasi. Kemudian jadi kami bisa pastikan bahwa hasil yang kami lakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan secara. Nah, tadi ahli katakan bahwa dari 66 sampel rata-rata kuat tekan beton itu adalah 14,99. Pertanyaannya adalah masuk spesifikasi pekerjaan lembaga ini tidak? K175. Baik, dalam spesifikasi lembaga yang kami baca di kontrak yaitu K175 atau setara dengan 15 MPa. Ya, setara dengan 15 MPa. Nah, untuk pengujian beton inti sendiri itu standar pengujiannya masuk 85% dari kuat tekan rencana tadi. Jadi 85% dari 15 MPa. 85% dari 15 MPa itu adalah 12,75. Hasil yang kita dapatkan rata-rata adalah 14,998. Gitu. Jadi itu sudah melebihi dari 85% atau kita ekuivalennya dia ada di antara 99,8% kuat tekan rencana. Pertanyaannya adalah ini kan soal fakta. Kalau saya yang periksa
itu hanya 2 saja yang memenuhi spesifikasi. Padahal ini 66 itu 14, sekian di atas spesifikasi. Kira-kira apa sih yang saya salah dari saya bilang tidak memenuhi spesifikasi? Hanya 2 saja yang memenuhi dari 19, 17 tidak memenuhi. Ini secara akademik, secara metode, kira-kira apa sih? Salahnya di mana? Ini saya orang awam, jadi saya angkanya tidak memenuhi spesifikasi. Baik Bapak, mungkin terkait tidak memenuhi spesifikasi itu banyak sekali faktor Iya. yang akan berperan di situ. Mungkin yang dari pertama tata cara pengambilannya seperti itu. Karena betul ini kan memang kita harus ada etika juga untuk memperlakukan benda uji. Jadi mungkin saya menceritakan sedikit, ketika kita melakukan praktikum saja botolnya itu harus dirawat, kemudian direndam, kemudian dikeringkan baru kita uji gitu. Tidak perlu dihancur-hancurkan dulu baru kita uji. Nah, kalau dari metodenya sudah salah, kekuatan botolnya sudah kurang, kemudian pada saat pengujian beton dalam kondisi sudah dilemahkan pada saat pengambilan, itu otomatis Pak hasil yang dihasilkan pembacaan dial atau beban yang dihasilkan oleh alat, meskipun alat itu dikalibrasi berulang kali, itu bisa dipastikan itu pasti salah gitu. Jadi memang harus benda uji ini diperlakukan sebaik mungkin hingga dia bisa menahan beban yang akan dibebankan pada saat pengujian tadi gitu. Karena alat ini kan sebelum kita gunakan alat harus dikalibrasi. Oke. Jadi berarti saya salah. Salah mengambil, salah merawat, dan salah untuk uji di lab. Jadi saya salah ya. Dengan hasilnya saya bilang tidak memenuhi spesifikasi. Yang harus memenuhi kalau tadi seperti ahli jelaskan tahapannya itu, begitu. Bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sains terkait dengan jawaban ahli tadi. Bahwa rata-rata dari 66 sampel itu benda uji itu adalah 14,99 atau memenuhi spesifikasi untuk pekerjaan lembaga. Begitu kan? Ya. Ini tim 5 orang harus bertanggung jawab sampai lubang puluh terkait dengan hasil kerja. Ini secara akademik karena tadi dikatakan bahwa ini kan ahli insinyur atau profesional. Apakah ada etika ya, sebagai insinyur profesional? Ya silakan. Sehingga terkait dengan perlakuan terhadap benda uji ini juga sampai ke lab dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Silakan. Mohon maaf, ini ya, saya baru terpilih menjadi ketua PID minggu lalu, dan di PID itu adalah organisasi profesi, dan semua profesi harus punya etika profesi. Di insinyur itu, etika yang paling tinggi dan paling pertama itu adalah kejujuran. Dia harus jujur, tidak boleh memperlakukan profesi dia dengan cara yang tidak jujur, karena dia melanggar etika profesi. Jadi dia bisa diperiksa oleh majelis kode etik karena berpraktek insinyur dengan tidak beretik. Jadi kalau dia tahu cara mengambil yang benar, tetapi dia berlaku dengan cara yang tidak benar, berarti dia melanggar etika profesi. Seperti dokter juga dia punya etika, maaf, hakim juga punya etika. Tetapi dalam hal ini seorang insinyur profesional, kalau dia tahu ini barang salah, dia memperlakukan dengan cara yang salah, dia menghitung dengan cara yang salah, kemudian dia menyimpulkan bahwa itu semua benar, dia sungguh melanggar profesi dia sebagai seorang insinyur profesional. Dan ini bisa menjadi persoalan etika profesi, karena dia berpraktek insinyur melanggar etika. Karena insinyur berprofesi untuk membuat kepentingan masyarakat yang diutamakan. Nah, kalau dia katakan ini tidak memenuhi syarat dengan cara yang dia lakukan dengan salah, artinya dia melanggar sumpah profesi dia sebagai seorang insinyur. Sehingga menurut saya dia melakukan pelanggaran kode etik. Oke, jadi
ahli yang ditanya baru dua dong menjelaskan bahwa ada etika profesi, ya dia jujur dan objektif. Pertanyaannya, apakah hasil rata-rata 14,969 apakah ini angka permintaan dari KPPH? Karena tadi bilang turun ke lokasi itu berdasarkan surat permintaan dari PH. Apakah data-data tadi sampai pada kesimpulan bahwa dari 66 benda uji itu rata-ratanya adalah 14 sekian memenuhi spesifikasi? Apakah angka ini adalah permintaan kami harus angka memenuhi spesifikasi pesanan? Saya katakan tidak, karena kami memeriksa bukan hanya sekedar kami meminta, tetapi kami punya tanggung jawab profesi, kami punya tanggung jawab intelektual. Kami pemeriksaan itu termasuk alat laboratorium itu adalah posisinya netral, dia netral. Jadi kami ambil sampel, kami melihat yang disyaratkan oleh kontrak itu betul dengan kualitas seperti apa. Kualitas itu yang menentukan.